Pemirsa Liputan 6, perang terbuka kini benar-benar pecah di Timur Tengah. Setelah fasilitas nuklirnya dihantam jet tempur Israel, Iran merespons dengan meluncurkan lebih dari 100 drone dan rudal ke wilayah Israel. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa kira-kira dampaknya bagi stabilitas kawasan dan dunia? Kita akan bahas bersama pengamat Timur Tengah, Mas Hasibullah Satrawi. Selamat pagi, Mas Satrawi. Langsung saja kira-kira apa pemicu utama dari serangan terbuka terhadap Israel kali ini? Apakah memang karena balasan dari serangan sebelumnya gitu? Iya, menurut saya seperti yang juga terjadi sebelumnya, Iran Mhm, itu konsisten sebenarnya tidak ingin berperang. Kalau saya lihat dari pernyataan dan sikapnya ya, mhm, seperti juga yang terjadi di bulan April atau bulan Oktober 2024. Tapi mhm, karena dia diserang, kalau dalam konteks April misalkan konsulatnya diserang oleh Israel di Suriah, maka kemudian Iran melakukan serangan balik. Dan setelah serangan balik dilakukan oleh Iran, maka kemudian Israel menyerang kembali. Nah, peristiwa yang sama kurang lebih juga terjadi pada yang bulan Oktober 2024 ya. Kita mhm. tahu bagaimana tokoh-tokoh utama Hamas, terutama Haniyeh, itu bahkan dibunuh di Iran dan itu dilakukan oleh Israel. Minimal yang diakui belakangan oleh Israel. Dan sebagai balasan daripada itu, maka kemudian Iran menyerang Israel pada tanggal 1 Oktober 2024, yang kemudian memicu serangan balik dari Israel itu kurang lebih pada tanggal 2000, pada tanggal 26. Nah, peristiwa yang menurut saya kurang lebih sama walaupun memang agak ada perbedaan yang cukup keras juga terjadi sekarang kalau dari sisi Iran. Iran itu diserang oleh Israel dengan asumsi bahwa Iran sedang mengembangkan senjata nuklir atau pemusnah massal. Yang itu menjadi ketakutan bagi Israel. Nah, ini yang saya bilang pembeda daripada perang yang terjadi pada tahun 2004 dengan perang yang terjadi dengan sekarang tahun 2025 ini. Kalau Mhm. pada tahun 2024 dengan latar belakang yang saya sampaikan tadi masih kayak ada semacam latar belakang serang menyerang, terutama di antara Iran dan Israel, maka timbullah perang yang terbatas itu. Tapi yang hari ini, terutama kalau dari sisi Iran, betul-betul serangan Israel kemarin itu tanggal 13 itu dilakukan atas dasar ancaman, saya menyebutnya sebagai ancaman imajinatif, yaitu bahwa Israel merasa terancam oleh perkembangan nuklir Iran. Dan memang Mmm, Iran memiliki program nuklir, tapi apakah itu akan mengarah kepada senjata pemusnah massal, itu yang secara mandatori sekarang dilakukan oleh apa namanya Badan Atom Internasional yang mhm, memang berkaitan bertugas tentang itu. Dan saya ingin mengatakan Israel tidak punya wewenang apapun sebenarnya mhm. kalaupun ini betul-betul Iran memiliki apa namanya program ataupun mengarah kepada pengembangan senjata nuklir. Jadi sekali lagi kalau kembali ke Mhm, pertanyaan apakah motifnya? Ya kalau bagi Iran ini adalah serangan balasan atas mhm. apa yang telah dilakukan oleh Israel yang menargetkan situs-situs militer ataupun program-program nuklir yang dimiliki oleh Iran. Begitu Mbak Mas Regina. Satrawi, kalau kita ngomongin sejauh mana nih kerusakan atau dampak yang ditimbulkan gitu ya dari serangan rudal Iran ke Israel? Karena kan yang kami, lihat juga ada laporan bahwa Iran ini berhasil menjatuhkan jet tempur siluman F-35 milik Israel. Nah, seberapa signifikan sih ini keberhasilannya gitu? Ya, mungkin memang di bagian awal pembicaraan ini penting kita sampaikan Heeh, kayak semacam keseriusan atau definisi atau karakter daripada perang ini. Saya menganggap perang yang terjadi sekarang adalah perang terbatas seperti disampaikan oleh Mbak Regina tadi, mhm, tapi sudah bersifat terbuka. Terbuka artinya bahwa ini sudah jual beli serangan sudah terjadi. Yang terbaru yang kita bahas itu serangan balasan Iran dilakukan kurang lebih 18 jam atau apa namanya tengah malam waktu Timur Tengah atau kurang lebih jam 2 atau jam 3 waktu di Jakarta di Indonesia. mmm, Itu Iran sudah melakukan serangan balasan yang menggunakan senjata apa namanya roket balistik dan itu menarget beberapa tempat 9, ada yang mengatakan 9 target yang telah dicapai oleh Iran dengan serangan itu. Nah, kalau mhm, dibandingkan akurasi dampak dari serangan masing-masing tentu saja Israel masih jauh lebih akurat dan mmm, jauh lebih presisi dengan target yang lebih mematikan. Misalkan Israel berhasil
membunuh apa namanya tokoh-tokoh militer Iran ya. Iran. Itu telah diakui dan dinyatakan juga oleh Israel. Nah, sementara Iran kita juga melihat dia dibanding dua serangan sebelumnya di April dan Oktober, memang yang terjadi sekarang jauh lebih meningkat yang saya ikutin. Jauh lebih Hmm. kuat daripada perang sebelumnya. Terlebih lagi kalau benar isu yang mengatakan atau klaim Iran bahwa Iran berhasil menjatuhkan salah satu pesawat canggihnya Israel bahkan menahan pilotnya. Nah, ini Mm-mm. kan saya katakan kalau benar karena pihak Israel menyangkal itu. Kalau ini benar, maka ini sebuah pencapaian yang besar sekali dari pihak Iran. Bahkan kalaupun itu tidak benar, dilihat daripada keberhasilan Iran menembus apa namanya pertahanan Israel, bahkan Mm-mm. media-media di Israel atau di Timur Tengah menyebutnya sebagai menimbulkan dampak kehancuran yang tidak pernah ada sebelumnya. Jadi Hmm. ini mencerminkan betapa dampak yang terjadi juga sangat besar. Bahkan yang saya ikutin, otoritas Israel memberikan anjuran agar tidak ada warga Israel yang menyebarluaskan dampak daripada hasil serangan Iran ini. Nah, artinya Hmm. bagi negara demokrasi seperti Israel, menurut saya warning ini menunjukkan sesuatu yang serius. Karena kalau negara demokrasi dengan keterbukaan yang dijunjung tinggi, itu mestinya kebebasan agak lebih dibuka, agak lebih tidak dibatasi. Iran melakukan hal yang sama waktu Israel menyerang Iran, otoritas Iran juga minta agar dampak daripada serangan ini juga tidak dipublikasikan. Tapi secara tradisi demokrasi kita melihat bahwa Iran memang sifatnya negara teokrasi selama ini yang kekuasaannya dipegang oleh Ayatullah dan kebebasan memang tidak terlalu kuat dibanding katakanlah negara-negara demokrasi lain seperti Israel yang mungkin lebih kuat dan lebih terbuka dalam tradisi demokrasi. Saya ingin mengatakan warning-warning ini punya makna. Nah, Hmm. Israel sampai mengeluarkan apa namanya anjuran agar masyarakat tidak menyebarluaskan dampaknya, artinya apa? Bahwa itu ada dampak yang serius dan Israel tidak ingin itu justru dijadikan semacam apa namanya propaganda oleh Iran bahwa serangannya berhasil dan lain sebagainya. Tapi saya yakin masing-masing pihak nanti akan memberikan pernyataan resmi tentang dampak dan akibat dari serang menyerang yang sudah berlangsung dalam 2 hari terakhir ini. Baik, Mas, selain hal ini juga yang menarik dibahas adalah, terkait Yordania. Di mana kan memang banyak masyarakat gitu ya, banyak yang menyoroti bahwasanya peran Yordania ini tampaknya pro Israel. Kalau Mas sendiri ngelihatnya gimana? Apa kemudian alasan utama Yordania bersikap demikian di tengah konflik ini? Ya, sebenarnya kalau dikembalikan kepada karakter perang tadi, mungkin dengan Mhm. pembahasan Yordania kita tambahkan perang ini bersifat terbuka dan terbatas. Satu lagi tambahannya berpotensi meningkatkan perang ini menjadi perang yang bersifat regional. Saya garis bawah Mmm. berpotensi. Kenapa? Karena memang adanya Yordania. Yordania ini secara persekutuan di dalam kelompok-kelompok yang bermain atau yang terlibat dalam perang ini adalah negara yang tidak terikat dengan Iran. Dia selama ini di luar poros perlawanan. Dia justru bersama dengan negara-negara Arab lain, terutama Arab Teluk, berada di dalam poros perundingan. Dan dalam konteks itu, Yordania memiliki hubungan yang jauh lebih dekat, jauh lebih harmoni, bahkan bersekutu, bahkan berhubungan dekat dengan Amerika, termasuk juga Israel. Jadi Yordania memang agak khusus karena memang dia sekali lagi negara yang selama ini walaupun tidak diakui secara terbuka atau mungkin dibatasi secara terbuka karena Mhm. walaupun pemerintahannya berhubungan dekat dengan Amerika terutama yang kemudian Mhm. oleh Amerika juga dikaitkan dengan kepentingan Israel, karena itu Yordania juga terkait dengan apa namanya kesepakatan tertentu dengan Israel, tapi warga Yordania, warga Arab secara umum tetap dalam melihat Israel dalam hubungan yang bersifat konfliktual. Karena itu Mmm. berkaitan dengan hubungan dengan Israel ataupun Amerika, terutama dengan Israel, Mhm. negara-negara ini seperti Yordan biasanya agak lebih terbatas. Karena tadi Mmm. dia secara politik sudah terikat dengan Amerika yang kemudian didorong oleh Amerika untuk mau tidak mau juga menerima bahkan bekerja sama dengan Israel. Nah, oleh karena itu kalau kemudian dikatakan Yordania
membantu Israel, maka konteksnya adalah saya menyebutnya sebagai keterjempitan secara politik. Yordania tidak bisa lepas bebas untuk menentukan sikap minimal atau bahkan untuk seperti suara rakyatnya. Karena sekali lagi Hmm. ada kepentingan-kepentingan terutama dengan Amerika yang dijaga, yang Amerika dengan apa namanya, dengan tujuan tertentu lalu kemudian mengaitkan dengan Yordania. Nah, ini secara politik yang saya bilang yang kita garis bawain, posisi khusus Yordania begini bisa menjadi potensi daripada pengembangan perang yang ada dari yang sifatnya di antara Israel dengan kelompok-kelompok pro-Iran menjadi lebih besar, yaitu bersifat regional terhadap negara-negara Arab secara umum. Kenapa? Karena Yordania merupakan negara yang berpengaruh, salah satu negara yang berpengaruh sekarang di Timur Tengah. Hmm. Yordania tidak terkena Arab Spring. Ya, walaupun ada Arab Spring pada tahun 2011, tapi dia bertahan sampai sekarang. Raja Abdullah II itu. Jadi dia salah satu negara yang eksis secara politik dan secara kekuasaan dengan negara-negara Arab besar lain, katakan negara Arab Teluk. Nah, masalahnya di sisi lain, dengan perkembangan yang ada, pernyataan terbaru, Iran mengatakan akan juga menarget negara sekitar Israel yang dianggap mendukung serangan Iran yang diarahkan kepada serangan Israel yang diarahkan kepada Iran. Nah, kalau ini diterjemahkan, kalau sampai Iran nanti juga menyerang Yordania atas alasan Mm-mm. tadi, maka ini adalah pintu atau potensi yang saya bilang tadi untuk membuat perang yang ada sekarang mengalami eskalasi lebih lanjut daripada sebelumnya di antara Israel dengan kelompok Iran, ini menjadi berkembang di antara Iran juga dengan katakanlah negara Arab secara umum yang selama ini berada di seberang kelompok katakanlah poros Iran. Karena Yordania ini sekali lagi posisinya dia tidak menjadi bagian daripada poros perlawanan yang dikomandani oleh Iran. Demikian. Berarti memang Mas Hatrawi sendiri ngelihatnya ada potensi konflik ini meluas ya menjadi perang regional yang melibatkan negara-negara lain di Timur Tengah termasuk tadi Yordania gitu ya Mas Hatrawi. Nah, tapi kalau dampak dari konflik ini sendiri terhadap geopolitik global termasuk Indonesia itu seperti apa? Ya, kalau ke Indonesia menurut saya lebih kepada apa namanya dampak ekonomi karena perang ini Hmm. juga bisa memiliki dampak ekonomi minimalnya karena Iran itu merupakan salah satu negara kaya minyak yang sangat menentukan bagi kebutuhan minyak dunia. Bahkan Hmm. serang menyerang sekarang juga sudah punya dampak terhadap harga minyak dan kalau ini terus berlanjut bukan tidak mungkin akan memiliki dampak lebih besar terhadap perekonomian. Nah, kalau kemudian secara ekonomi itu punya dampak, maka ini akan lebih berat berdampak kepada Indonesia yang kita tahu negara kita hari ini sedang melakukan upaya sangat keras untuk bagaimana membangkitkan apa namanya ekonomi nasional dengan berbagai macam target yang telah dibuat oleh Pak Presiden. Tapi kalau kemudian stabilitas regional dan global itu tidak mendukung, maka itu juga akan berdampak. Itu kalau secara Indonesia, tapi kalau Mm-mm. secara global justru menurut saya perang ini akan lebih besar dari sisi global, terutama karena tadi ini kan Israel sekarang berada dalam perhatian yang luar biasa karena dia melawan berbagai macam sistem hukum, berbagai macam ketentuan, bahkan juga yang dikeluarkan PBB termasuk lembaga-lembaga hukum seperti ICJ bahkan ICC. Nah, ketika Israel melakukan serangan sepihak seperti ini, yang tadi saya katakan ini tidak ada sebab sebelumnya, murni Mm-mm. karena imajinasi keterancaman yang dilakukan oleh Israel, maka ini semakin meningkatkan, boleh disebut sebagai level pembangkangan Israel terhadap berbagai macam ketentuan hukum internasional. Nah, lagi-lagi Hmm. orang akan bertanya bagaimana hukum internasional menindak tegas Israel. Apakah akan dibiarkan seperti yang dilakukan dalam konteks Palestina? Masih Mm-mm. kurang apa pelanggaran yang dilakukan oleh Israel di Palestina? Itu sekali lagi kalau yang diserang di Gaza adalah para pejuang Hamas, mungkin masih bisa dipahami. Karena memang Israel awalnya diserang oleh Hamas pada peristiwa 7 Oktober 2023. Tapi kan yang dilakukan kemudian adalah pembasmian etnik, penyerangan secara membabi buta, termasuk kepada masyarakat sipil, anak-anak, kemudian ibu-ibu dan orang-orang yang mungkin tidak terkait dengan ihwal Hamas yang ada di situ. Nah, di situ Tapi pelanggaran yang dilakukan oleh Israel.
Tapi kalau reaksi negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, Rusia gitu gimana, Mas? Nah, ini sebenarnya kalau saya melihat Heeh. serangan Israel ini ada kayak semacam kepentingan satu serangan ingin mengamankan 3 bahkan sampai 4. Saya dalam wawancara sebelumnya di media lain Mhm. mengatakan serangan kemarin itu mengamankan 3 kepentingan Israel sekaligus. Nah, Hmm. perkembangan terbaru menunjukkan justru 4, bukan hanya 3. Yang pertama adalah sudah pasti serangan kepada Iran ini adalah diharapkan untuk mengamankan Israel dari ancaman Iran jangka panjang, karena dengan senjata nuklir yang dimiliki itu bisa mengancam Israel kapan saja. Dan yang kedua, serangan ini juga memberikan keuntungan secara nasional bagi Netanyahu karena kita tahu Netanyahu hari ini berada dalam posisi yang sangat terjepit. Bahkan kelompok oposisi Israel sendiri mengajukan rancangan undang-undang pembubaran parlemen. Walaupun lagi-lagi ketika voting dilakukan, kubu Netanyahu memenangkan pertarungan politik yang berlangsung di Israel. Tapi sekali lagi Netanyahu berada dalam keterjepitan politik yang semakin apa namanya semakin dalam. Nah, yang Mhm. ketiga, dengan serangan ini Israel juga ingin memaksa Hamas agar tidak terlalu banyak memberikan syarat dalam perundingan. Kita harus Mhm. ingat bahwa perkembangan terbaru krisis Gaza itu adalah permintaan keras dari Trump agar Netanyahu segera menghentikan perang di Gaza. Dan untuk menghentikan perang maka harus dilakukan gencatan senjata. Nah, persoalannya gencatan senjata tidak berlangsung mulus karena Hamas juga punya kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, perang ini juga bisa punya dampak untuk memaksa Hamas langsung tunduk dan akomodatif terhadap syarat-syarat yang diajukan oleh Israel. Nah, yang keempat yang saya bilang tadi, kepentingannya ini yang terbaru saya amatin adalah justru dengan serangan ini, terutama kalau Iran terus meningkatkan serangan, ini bisa membuat peta global yang awalnya sudah mulai berpihak anti Israel justru bisa balik lagi mendukung Israel. Kita Mmm. tahu pertengahan bulan ini, kurang lebih tanggal 16-17, itu Prancis dengan bekerja sama dengan Arab Saudi rencana akan menggelar pertemuan di Amerika yang itu dimasukkan untuk menjadi apa namanya pernyataan dukungan bagi kemerdekaan Palestina. Jadi ini secara Baik. sangat besar artinya bagi Israel dan dengan serangan ini Mhm. besar kemungkinan atau ada kemungkinan rencana pertemuan negara-negara itu mungkin malah ditunda minimal sampai terjadinya atau meredanya serang menyerang di antara Iran dan Israel. Jadi satu serangan yang dilakukan oleh Netanyahu ke Iran itu bisa Mhm. mendapatkan 4 keuntungan sekaligus dari sisi 4 keuntungan sekaligus gitu ya. ya. Tapi Mas Satrawi terakhir dari saya, mungkin menurut Anda apa skenario terbaik dan terburuk dari konflik ini sendiri ke depannya? Ada peluang nggak sih keduanya untuk deeskalasi dalam waktu dekat? Peluangnya sebenarnya ada, cuman Mmm. lagi-lagi sejauh mana terutama Amerika betul-betul menginginkan itu. Saya selalu membedakan di antara yang dinyatakan di Mmm. depan layar dengan yang mungkin terjadi di balik layar gitu. Mhm. Kalau bicara peluang, peluangnya ada. Karena kita tahu Iran sekali lagi sekarang sedang berada dalam perundingan dengan Amerika. Dan Amerika secara di balik layar seakan-akan tidak menginginkan perang dengan Iran. Mhm. Jadi dia mengedepankan diplomasi dan beberapa hari ke depan minggu agendanya itu justru diagendakan perundingan putaran ke-6 di antara Amerika dengan Iran terkait dengan program nuklirnya sebelum Israel mengambil tindakan ini. Jadi kalau ini nanti bisa apa namanya bisa tercapai maka mungkin ini akan meredakan. Tapi sekali lagi perkembangannya ini membuat Iran menjadi lebih sulit karena syarat-syaratnya menjadi lebih banyak dari sisi Amerika karena dengan adanya serangan Israel ke Iran maka opsi-opsi yang bisa diajukan Iran menjadi lebih terbatas karena sekali lagi Israel sudah menyerang sudah menghancurkan begitu jadi pilihannya menjadi terbatas ini lagi-lagi kayak semacam paksaan dari Israel Mmm. untuk yang saya bilang tadi secara politik nasional Netanyahu hari ini harus terus berperang untuk bisa bertahan kalau dia berhenti berperang, maka dia terancam dilengsarkan oleh oposisi atau Mmm. bahkan bisa dijerat dengan persoalan hukum yang sudah dalam beberapa tahun terakhir berlangsung. Jadi Netanyahu adalah seorang pemimpin Israel hari ini yang untuk keberlangsungan kekuasaannya mau tidak mau dia harus berperang. Karena dengan dia berperang, maka seakan-akan dia menjadi pahlawan bagi orang. Mmm.
dia bisa menghancurkan musuh-musuhnya, dia akan sebut, lihat Gaza, kita sudah menghancurkan Gaza, lihat Libanon, kita sudah hancurkan Libanon, Iya. lihat Syria, kita sudah hancurkan Syria, dan kalau Iran juga dihancurkan, dia akan bilang, saya sudah menyelesaikan dan menghancurkan seluruh musuh-musuh Israel. Nah, itulah skenario terburuknya. Jadi kalau perundingan nuklir ini tidak terjadi, tidak berlanjut di antara Amerika, kemudian mungkin pihak-pihak lain dengan Iran, maka bukan tidak mungkin skenario perang akan semakin besar-besaran. Nah, oleh karena itu saya berharap ini pilihannya yang terjadi adalah justru yang pertama. Ini menjadi semua menahan diri karena ketika perang seperti ini bukan hanya rakyat Israel atau Iran yang terdampak, tapi Mhm. global juga terdampak, termasuk kita di Indonesia, terutama kalau ini sampai berdampak kepada harga-harga minyak ataupun Minyak ya. ekonomi dunia. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali analisanya Mas Satrawi. Tentunya situasi di Timur Tengah ini tentu menjadi perhatian dunia ya, seperti yang tadi disampaikan ya, dan juga ada pengaruhnya kepada Indonesia dan semoga ke depan tentunya ketegangan ini tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas, harapan kita bersama pastinya. Terima kasih sekali lagi Mas Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah telah bergabung bersama kami di Sedang Viral hari ini. Selamat pagi Mas, sehat selalu.